Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas C. Berkesempatan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman saya tentang materi aspek hukum pertemuan pertama. Tujuan hukum: menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia, hukum, dan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Diperlukan norma untuk mengatur tercapainya tujuan tersebut. Definisi hukum: hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Berdasarkan definisi di atas, dapat diuraikan hukum, himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis yang terdiri dari kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat aman, tentram, tertib, dan damai. Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya. Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu yang harus ditinggalkan. Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu. Tujuan dan fungsi hukum: apa yang hendak dicapai oleh hukum, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Unsur-unsur hukum: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Pengertian integritas: integritas atau berasal dari kata Inggris yaitu integrity. Secara definisi berarti pengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis atau adherence to moral and ethical principles. Keutuhan karakter moral, sound of moral character. Kejujuran atau honesty, tidak rusak secara moral atau morally unimpaired atau keadaan moral sempurna tanpa cacat. PBB mendefinisikan integritas sebagai sikap jujur, adil, tidak memihak dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi. Integritas mengacu kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Integritas adalah kepaduan dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik. Pemahaman integritas: penilaian terhadap integritas tidak bisa hanya didasarkan pada tolok ukur yang digunakan oleh masing-masing individu atau kelompok atau budaya saja. Ada bahaya ketika suatu perilaku individu yang sesungguhnya sangat dicela oleh banyak orang, tetapi ada saja orang atau kelompok atau budaya tertentu yang menganggapnya sebagai hal yang terpuji. Yang kedua, peran niat atau motif dari dalam sangat menentukan. Integritas terutama terkait dengan niat atau motif seseorang dalam melakukan sesuatu. Niat atau motif yang tidak baik bisa saja dicapai atau diwujudkan dengan pilihan
tindakan yang secara umum dinilai atau kelihatan baik. Yang ketiga, tujuan yang baik harus juga ditempuh dengan cara yang baik. Tidak pernah cara yang buruk berubah menjadi baik karena tujuan yang ingin dicapai di dalamnya baik. Perbuatan atau tindakan jahat tetap jahat dan tidak mencapai baik karena tujuannya baik. Menumbuhkan integritas. Berkata yang sejujurnya atau mengatakan sesuai dengan kenyataan. Memenuhi apa yang dijanjikan atau tidak mengingkari janji. Konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau prestasi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian korupsi. Yang pertama, asal kata dari bahasa Latin, corruption atau corruptus. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Prancis, corruption, dan Belanda, koruptif. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia yang menjadi korupsi. Arti harafiah kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Prinsip kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis adalah suatu istilah untuk menekankan keharusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan etis serta menjadikannya landasan bagi pengambilan suatu keputusan atau tindakan. Kepemimpinan etis dalam suatu bisnis juga memiliki pembedaan seperti itu. Kewajiban minimal yang menjadi bahan pertimbangan adalah prinsip tidak merugikan orang atau pihak lain, dan kewajiban maksimalnya adalah membagikan keuntungan besar yang didapat itu kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam bisnis yang sedang dijalankan. Integritas versus kinerja. Dalam dunia kerja, masalah integritas tidak bisa dilepaskan dari wujud hasil kerja baik atau prestasi. Kompetensi atau kemampuan dalam bidangnya menjadi sesuatu yang krusial dalam perwujudan integritas. Tanpa kompetensi, maka integritas akan sulit kelihatan. Dan sebaliknya, tanpa integritas, maka kompetensi bisa tidak muncul dalam bentuk hasil kerja yang baik. Integritas berperan mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, integritas dan kompetensi merupakan dua hal yang saling membutuhkan, yang akan menghantarkan pencapaian kinerja atau hasil kerja baik dan berkualitas. Integritas versus kepemimpinan. Ada hubungan erat antara integritas dan kinerja yang kompetensi memainkan peranan penting di dalamnya. Seseorang pemimpin harus memiliki kompetensi memimpin yang baik. Tanpa kompetensi memimpin yang baik, maka mustahil seorang pemimpin bisa menjalankan kepemimpinan yang baik. Dan ketika kompetensi memimpin itu dimiliki, ia juga harus memiliki integritas. Karena hanya dengan itu, kompetensi memimpin yang dimiliki bisa terarah untuk menghasilkan kinerja kepemimpinan etis yang membawa organisasi pada keberhasilan yang sesungguhnya. Integritas versus korupsi. Integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak syah atau ilegal baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good governance. Penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik, kepemerintahan, dan juga dalam otoritas pada sektor swasta
dan masyarakat secara keseluruhan terbukti di banyak negara sebagai salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif. Korupsi versus kinerja. Dengan mengacu pengertian kinerja yang merupakan actual performance, maka korupsi adalah antitesis dari kinerja atau actual performance. Korupsi cenderung menghalalkan segala cara, berbuat curang tidak bermoral, dan bermartabat dalam mencapai suatu tujuan. Kinerja yang mempunyai pola pikir korup sangatlah tergantung dari seberapa besar atau seberapa mampu orang tersebut memberikan pelayanan atau servis di luar tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang akan mengapresiasi kinerjanya atau pihak-pihak yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Klasifikasi korupsi. Korupsi, 1, merugikan keuangan negara, yang kedua suap, yang ketiga gratifikasi, yang keempat penggelapan dalam jabatan, yang kelima pemerasan, yang keenam perbuatan curang, dan yang ketujuh konflik kepentingan. 3 hal penting yang perlu dipedomani dalam hidup, yaitu 1, jujur, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga itu sabar. Benih-benih korupsi di lingkungan kampus pendidikan. 1. Titip absen, 2. Mencontek, 3. Plagiat, 4. Menggunakan joki dalam membuat karya tulis, dan yang kelima menyuap untuk mendapatkan nilai bagus. Apa itu korupsi? Corruption atau corruptus, Latin, corrupti, Belanda, dan korupsi Indonesia. Harfiah, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Malaysia rasuah, korupsi atau korupsi, Arab riswah atau suap, hulul atau korupsi, Thailand ginmau atau makan bangsa, Cina tanwu atau keserakahan bernoda, dan Jepang osuko kerja kotor. Upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penutupan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. 4. Tahap memenangkan pertempuran melawan korupsi, yaitu dampak korupsi dan manfaat jika berhasil memberantasnya. Yang kedua, A-Z, korupsi, strategi memberantas korupsi. Yang ketiga, turut serta dalam pemberantasan korupsi. Dan yang keempat, menyusun rencana aksi dan melaksanakannya. Karakter anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Bagian inti, bagian etos, dan bagian sikap. Ada korupsi, lawan, laporkan. Yang pertama, uraikan kejadian. Yang kedua, pilih pasal yang sesuai. Yang ketiga, penuhi unsur-unsur TPK. Yang keempat, sertakan bukti awal bila ada. Dan yang kelima, sertakan identitas diri. Jika berkenan, kirim ke KPK. Apa upaya pemerintah untuk menangani kasus korupsi? Yaitu yang pertama, KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dibentuknya perangkat pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Yang kedua, pemerintah melalui Kabinet Indonesia Bersatu menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional dalam kerangka konvensi PBB tentang kejahatan lintas batas negara yang terorganisir untuk tidak memberikan perlindungan bagi para koruptor
dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum masih menjadi kendala utama. Akibat perbuatan koruptif di dunia pendidikan. Yang pertama, membentuk karakter generasi penerus yang tidak berintegritas. Yang kedua, hanya berpikir hasil akhir, tidak pernah menghargai dan memahami proses. Kurang inovasi dan kolaborasi. Yang ketiga, merusak moral bangsa yang gagal. Selanjutnya yaitu dimensi korupsi Ong Hok Ham. 1. Opportunity, yaitu terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Yang kedua, sistem, yaitu saat sistem pengawasan taat ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Yang ketiga, need, setiap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu serat kebutuhan yang tak pernah usai. Yang keempat, expose, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. 4. Akar halangan besar pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, tingkat atas, melibatkan penguasa dan mencakup nilai uang yang cukup besar. Yang kedua, tingkat menengah dan bawah, bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Korupsi ini seringkali menghambat kepentingan kalangan menengah ke bawah, seperti berbelitnya proses perizinan, pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. B. Definisi korupsi. Korupsi terjadi menurut Ong Kok Ham. Korupsi terjadi ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dan keuangan jabatannya. Menurut John Girling, korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk mengejar keuntungan atau profit. Konsep modern, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. B. Pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi adalah salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kini semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi telah melemahkan citra pemerintah di kalangan masyarakat. Dan apabila tidak ada perbaikan kondisi tersebut, akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak korupsi pada tataran ekonomi makro. Yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Yang ketiga, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Yang keempat, nilai tukar mata uang rupiah merosot. Dan yang kelima, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Dalam korupsi pada tataran perekonomian mikro, yaitu yang pertama, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Yang kedua, sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Yang ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Dan yang kelima, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Hambatan penanganan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Adanya sikap sungkan dan toleran antar aparatur pemerintah dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hambatan manajemen yang bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. C. Pendidikan anti korupsi, yaitu keberhasilan praktek penanggulangan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, namun juga pada aspek pendidikan
yakni pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipandang merupakan inovasi dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat yang otoriter menuju masyarakat yang demokratis. Menurut Dharma tahun 2003, secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah yang pertama pembentukan pengetahuan dan pemahaman yang mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, pengubahan persepsi sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya diharapkan dapat menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi. Kusuma 2004. D. Strategi pemberantasan korupsi. Pembangunan kelembagaan, pencegahan, penindakan, dan penggalangan keikutsertaan masyarakat. Sebuah tindakan dikatakan korupsi apabila melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Kategori tindak pidana hukum yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, perbuatan curang, pemerasan, dan gratifikasi. Tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yaitu merintangi proses pemeriksaan, memberi keterangan palsu, bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi membuka identitas pelapor yang mempunyai jabatan tidak memberikan keterangan, dan saksi tidak memberikan keterangan. Perkembangan efek tindak korupsi yaitu perkembangan pola gerakan anti korupsi, politik dan korupsi, dan kultur korupsi. Kesenjangan program penanganan korupsi yaitu ada kepemimpinan, kelanjutan program, dan jangkauan ke publik. Kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat telah tahu banyak tentang korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui informasi tersebut dari media massa, terutama media televisi. Para pelaku korupsi mulai dari kelas kakap sampai kelas teri, dan terjadi baik dari lembaga yang memiliki wewenang besar maupun wewenang kecil. Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman terhadap pelajar adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi. Ada dua tujuan yang ingin dicapai pendidikan anti korupsi, yaitu yang pertama, menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Yang kedua, menyadarkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.